Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam BK ya? Ya, Pak. Sebelum saya mulai, marilah salah seorang dari kalian memimpin doa. Silahkan salah satu berdoa. Belum mulai doa mulai. Selesai. Selamat pagi. Sebelum jam BK kemarin tadi jamnya siapa? Ya. Sekarang kita masuk ke jam BK ya. Sebelum saya mulai, saya absen dulu yang belum yang tidak masuk. Yang masuk silahkan duduk jari. Ahmad Nur Febrianto. Pagi hari ini kita akan membahas masalah dampak pacaran di kalangan remaja. Ya, iya Pak, dampak pacaran. Kalian pernah pacaran? Ya. Nah, ini tujuannya ya. Mungkin kemarin beberapa hari yang lalu kan ada operasi handphone. Ada yang kedapatan HP-nya ada konten-konten pornografi? Ya. Ada ya. Ya. Kenapa saya kok memilih dampak pacaran di kalangan remaja? Ini begini ya. Pengalaman kemarin ya, beberapa kalian akan memiliki pemahaman akan peran dan dampak negatif dari pacaran. Sekarang pertanyaan, Pak, pacaran itu kan hak asasi manusia kan tidak bisa kita hindari. Kita senang dengan lawan jenis, apalagi seusia kalian. Betul, saya katakan. Kita itu tidak bisa melarang seseorang jatuh cinta kepada orang lain. Maksa kan, Pak? Tetapi yang dilarang apanya? Yang dilarang itu perilakunya. Perasaan kita boleh, kita senang kepada warga, senang kepada saudara, senang kepada teman, kepada guru, bahkan kepada lawan jenis. Tapi perilaku akibat dari senangnya ini yang perlu kita hindari. Maksudnya apa? Contohnya, misalnya kalian misalnya senang kepada lawan jenis di kelas lain atau di sekolah lain misalnya, ya. Karena senangnya tiba-tiba kalian melupakan tugas kalian ketika sekolah, belajar malas, mengerjakan tugas sekolah malas, pengennya hanya senang-senang terus. Ketika diajak teman, diajak pacarnya, diajak orang yang disenanginya, lebih cenderung mengikuti dibandingkan hal yang lain. Ini yang tidak boleh. Ya. Kita boleh, kalian itu hak asasi manusia, tidak bisa melarang senang kepada siapapun, tapi jangan sampai kesenangan itu merupakan kewajiban kalian ketika kalian masih sekolah. Ya, sehingga itu saya dampak negatif pacaran. Nah, ini seperti itu. Kemudian sebelum mulai kita breaking dulu ya. Coba kalian sekarang pada saat sekarang di dunia remaja, ada tren pacaran dimulai sebagai remaja. Walaupun tidak juga orang dewasa itu melakukannya. Baik dari segi positif atau negatif, sehingga dibutuhkan suatu pertimbangan ketika mengambil satu keputusan untuk melakukan hal tersebut. Jadi pacaran itu dilakukan sebelum menikah. Usia remaja, seusia kalian sampai sebelum menikah. Kalau sudah menikah sudah lain. Ya ini persepsi kita. Nah ini kita ada satu tayangan, silakan dilihat. Perhatikan.
tadi sengaja gue ngajak pulang biar mandi dikit. Tapi selama di jalan dia nggak bicara sama sekali. Mengenai dampak pacaran. Dari sini kalian bisa melakukan analisis, ya. Sambil kalian sekarang kalian buka LKPD kalian, kalian pelajari materinya dan kemudian kalian silahkan kalian kerjakan analisis asesmen, ya, asesmennya. Baik asesmen hasil, proses maupun lembar kerja dari peserta didik. Dari tayang tadi silahkan kalian bisa melihat sendiri hasilnya. Itu kebanyakan siswa itu mendapatkan pertama ada rasa ingin tahu. Yang kedua karena apa? Karena ada kiriman, biasanya dikirimi globalisasi. Apalagi sekarang kalau kalian buka di Google mencari informasi itu kadang ada iklan. Tiba-tiba muncul iklannya. Nah, ini tidak bisa kita hindari. Karena yang namanya informasi, kalau yang masih sifatnya gratis, itu kan muncul ada iklan-iklan seperti itu. Kecuali kalau kita sudah berbayar, biasanya tidak ada iklan globalisasi. Kedua, membuktikan bahwa diri kita cukup menarik. Ini ada anggapan, mungkin tidak semuanya sih. Kalau orang anggapan kalau sudah punya pacar biasanya saya punya paling menikah itu kan orang Jawa. Seperti itu. Nah ini, jadi anggapan-anggapan ini yang akan kemudian akan melahirkan pada diri kita kalau saya mencari pacar tadi. Itu adanya pengaruh kawan. Semakin banyak kawan, kita kan sudah mencari, menyeleksi si teman si A ini kira-kira yang menarik apa. Kalau semakin banyak kawan pada diri kita semakin pada organisasi misalnya, kan ada kesamaan sikap, kesamaan hobi, kesamaan sikap, tindakan. Ini yang akan mendorong untuk kita mudah untuk mencari pacar. Ini yang penyebabnya. Jadi dampak pertama, prestasi sekolah bisa meningkat atau menurun. Kok bisa meningkat? Ada pertanyaan mungkin. Kenapa kira-kira? Apa betul prestasi sekolah bisa meningkat? Karena punya pacar? Iya. Alasannya apa? Yang gue semua ya. Sama. Jadi kalau kita pacarnya itu sebagai penyemangat, sebagai motivasi, itu bisa meningkat prestasi. Hanya misalnya, kalau disuruh sama orang tua nggak mau suruh pacarnya, ya, semangat. Padahal ini sekedar senang-senang saja. Itu seperti ini. Ini kalau pacarannya tadi masih dalam batasan yang wajar. Ujung-ujungnya hanya untuk makan-makan dengan pacarnya. Ini jadi gambaran pacaran dengan gambaran besok ketika sudah nikah itu berbeda. Dulu ketika pacaran kelihatannya baik sekali orangnya, menarik, terbuka, simpati. Tapi begitu sudah nikah loh, wataknya seperti ini. Pacar kita mau pergi kemana ya? Kamu harus mengikuti. Kamu kan senang sama saya, suka sama saya. Sebagai bukti sukanya itu apa? Kita harus bersama. Ya, misalnya tadi diajak harus mau. Nah, ini. Jadi seolah-olah pacar kita itu membatasi waktu kita, sehingga waktunya bisa menyempit. Ketika ada teman yang mengajak, kita abaikan karena lebih mementingkan pacar. Ketiga, waktu uang bisa tambah bervariasi atau malah terbatas. Bervariasi maksudnya apa? Bisa keluar Pak jalan-jalan. Ya, bisa tadi dia jalan-jalan.
Mungkin sebelum kita punya pacar, kita hanya waktu kita habiskan hanya untuk diri kita sendiri. Di rumah kalau ada kegiatan yang bantu orang tua, hanya sekedar kegiatan untuk diri kita sendiri. Mungkin ya, kelihatannya hidup saya kurangnya baik Pak, suka memberi uang. Saya kalau nggak punya uang saya dipinjami, ya kan? Suka memberi jajan. Itu belum tentu nanti seperti itu. Mungkin ini hanya sebagai trik atau usaha untuk pendekatan saja. Paham maksud saya? Ya. Limpahan yang penting. Adanya keterkaitan pacaran dengan seks paling baik. Ketika pacaran ini kita maknai kedekatan, apa yang sudah berdua-duaan dalam kondisi sepi, arahnya kepada perbuatan seks berbahaya. Ya ini yang jadi perhatian kepada kalian semua. Kemarin saya bicara ya, ini ada ketika operasi HP itu saya patut prihatin ya. Ada siswa kita itu yang sudah pacaran dan sama ada banyak kepentingan yang saling bertentangan. Kepentingan sekolah, kepentingan keluarga, kepentingan teman, kepentingan pacar saling bertolak belakang sehingga perlu masalah itu. Akhirnya berani kepada stres. Belum aku saya berikan. Saya memutuskan pacar saya, tapi kok saya masih senang. Tidak saya putuskan, tapi kok dia sering melarang-larang saya. Nah ini jadi satu masalah. Ya, misalkan orang lain, wah dia mau tak bisa kan? Aksa jenuh mau kuliah, tapi karena pacar saya melarang kok kan jadi kuliah kan rugi. Yang rugi kalian sendiri. Ya, ini dampak pacaran itu. Ya. Sebagaimana yang kalian lihat pada tayangan video tadi. Ya, ini dampak negatifnya. Ya, kita tampilkan ya senang-senang saja, hanya hidup kita menjadi boros. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Sebelum menutup pembelajaran BK pada siang hari ini, tolong itu kalau sudah selesai dijadikan satu dikumpulkan lagi benda kerjanya. Apa? Ya kan ada yang ngomong. Apa? Oh ya sudah. Saya. Ini kalian waktunya sudah selesai ya. Sebelum mengakhiri, mari kita tutup dengan doa. Itu salah satu untuk memimpin doa. Ya selesai ya. Setelah ini kalian bisa istirahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.